Arabia saat Rasulullah lahir. Rasulullah dilahirkan di Mekah pada bulan Agustus 570 Masehi. Nama yang diberikan kepada beliau adalah Muhammad, yang berarti yang terpuji. Untuk mengenal kehidupan dan watak beliau, kita harus mengetahui keadaan yang berlaku di Arabia pada waktu beliau dilahirkan. Ketika beliau lahir, seluruh Arabia, dengan sedikit kekecualian di sana-sini, menganut bentuk agama musyrik atau bertuhan banyak. Bangsa Arab itu mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu benar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu guru agama yang berpegang pada tauhid. Namun, mereka tetap berpegang pada politeisme dan melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Sebagai pembelaan diri, mereka mengatakan bahwa beberapa manusia sangat menonjol perhubungannya dengan Tuhan. Syafaat mereka bagi orang lain diterima Tuhan. Tuhan adalah wujud yang maha luhur lagi maha agung. Bagi kebanyakan orang, sulit untuk dapat sampai kepada Tuhan. Hanya manusia sempurna dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang biasa harus mempunyai orang lain untuk menjadi perantara bagi kepentingan mereka sebelum mereka dapat meraih sendiri perhubungan langsung dengan Tuhan, dan menarik keridaan dan pertolongannya. Dengan pendirian demikian, mereka berhasil memadukan rasa takzim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ide kemusyrikan mereka. Mereka mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang orang suci lagi mulia. Beliau dapat mencapai perhubungan dengan Tuhan tanpa perantara. Tetapi orang-orang Mekah kebanyakan tidak mungkin mencapai Tuhan tanpa perantaraan orang-orang suci dan saleh. Untuk mencari dan mendapatkan perantaraan ini, kaum Mekah telah membuat patung beberapa orang suci dan saleh. Mereka menyembah patung-patung itu, dan kepada serta lewat patung-patung itu mereka menyampaikan kebaktian untuk meraih ridha ilahi. Pendirian demikian itu primitif lagi tidak masuk akal. Selain itu, penuh dengan cacat dan kelemahan. Tetapi, kaum Mekah tidak menaruh rasa khawatir akan hal-hal itu. Sejak lama sekali mereka tidak dikunjungi guru yang berpegang pada prinsip tauhid ilahi. Dan, saat kemusyrikan menyelinap dan berakar dalam suatu masyarakat, menyebarlah kepercayaan itu tanpa mengenal batas dan tepi. Jumlah berhala mulai meningkat. Pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam Ka'bah, rumah peribadatan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, konon ada 360 buah berhala. Agaknya kaum Mekah mempunyai sebuah berhala untuk tiap-tiap hari tahun Komariah. Di tempat-tempat lain terdapat berhala lain sehingga kita dapat mengatakan bahwa tiap daerah bagian Arabia telah tenggelam dalam kemusyrikan. Bangsa Arab sangat gemar akan ragam budaya berpidato. Perhatian mereka sangat besar terhadap bahasa lisan, dan amat bergairah untuk menggalakannya. Namun, mereka sedikit saja mempunyai hasrat maju dalam bidang ilmu. Ilmu sejarah, ilmu bumi, matematika, dan sebagainya sama sekali tidak mereka kenal. Namun, karena mereka penghuni padang pasir dan terpaksa harus mampu mengetahui jalan di padang pasir, tanpa bantuan tanda-tanda, mereka mengembangkan perhatian besar pada ilmu falak, astronomi. Di seluruh negeri Arab tidak terdapat sebuah sekolah pun waktu itu. Konon, di Mekah hanya terdapat 1-2 orang yang pandai baca tulis. Dilihat dari segi akhlak, bangsa Arab itu kaum dengan watak yang berlawanan. Mereka menderita cacat akhlak luar biasa, namun di samping itu mereka memiliki sifat-sifat terpuji. Mereka kaum pemabuk berat. Bagi mereka mabuk-mabuk dan kehilangan kesadaran karena mabuk itu suatu perbuatan terpuji, bukan dosa. Anggapan mereka mengenai orang yang sopan ialah orang yang sering mengundang kawan-kawan dan tetangga pada perjamuan lomba minum arak. Tiap hartawan hendaknya mengadakan perjamuan minum arak 5 kali sehari. Perjudian juga kegemaran mereka, dan mereka telah menjadikannya olah seni. Mereka tidak berjudi untuk menjadi kaya. Para pemenang diharapkan menjamu kawan-kawan. Dalam waktu peperangan, dana dihimpun lewat perjudian. Sekarang pun terdapat penyelenggaraan lotre untuk mengumpulkan dana guna peperangan. Organisasi-organisasi itu telah dijelmakan di zaman ini oleh bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Tetapi, mereka hendaknya menyadari, dalam hal itu mereka hanya meniru bangsa Arab. Jika peperangan meletus, suku-suku Arab berkumpul dan menyelenggarakan pesta perjudian. Siapa menang dan mendapat keuntungan, dialah yang harus menanggung bagian terbesar biaya perang. Kemewahan hidup beradab tidak dikenal oleh kaum Arab. Mereka cukup mendapatkan kepuasan dalam minum dan berjudi. Kesibukan mereka yang utama adalah perdagangan, dan untuk itu mereka mengirim kafilah-kafilah ke tempat-tempat yang jauh. Dengan begini mereka berniaga dengan Abyssinia, Syria, dan Palestina. Mereka mempunyai pula hubungan perdagangan dengan India. Para hartawan mereka sangat menggemari pedang buatan India. Keperluan bahan pakaian mereka terutama dipenuhi oleh negeri Yaman dan Syria.
Pusat-pusat perdagangan terletak di kota-kota. Bangsa Arab lainnya, kecuali Yaman dan beberapa daerah bagian utara, terdiri atas orang-orang Badui. Tak ada pemukiman-pemukiman yang tetap dan permanen yang berpenduduk. Berbagai suku bangsa telah membagi-bagi negeri di antara mereka sehingga para anggota suku dengan bebas dapat bergerak di daerah bagian mereka. Jika persediaan air di suatu tempat habis, mereka bergerak ke tempat lain dan untuk sementara menetap di situ. Kekayaan mereka terdiri dari domba, kambing, dan unta. Dari bulu-bulu mereka membuat pakaian, dan dari kulit dibuat kemah-kemah. Selebihnya dijual belikan di pasar. Emas dan perak tidak asing bagi mereka, tetapi tentu merupakan milik yang sangat langka. Orang miskin dan rakyat jelata membuat perhiasan dan mata uang dari kulit kerang dan bahan-bahan yang harum. Biji semangka dibersihkan, dikeringkan dan dirangkaikan menjadi kalung.